jajanan dari Garus. Tadi ada bakwan jagung, agar-agar, bakwan jagung, terus ini agar-agar pemirsa. bakwan jagung ada. Mana sendok ya Pak? Masak gini. Gini. Sedotan ya? Sendok. Bakwan jagung, bakwan biasa, agar-agar, terus ada lapis, Itu apa itu? Bolu kok apa? enggak, Kayak fly ya? kayak kue sus kah apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita bahas kali ini adalah Tentang baru dibuka toko serba 35 35 di Bima, di demo karena terlalu murah. di Bima itu berarti masih daerah provinsi Nusa Tenggara Barat ya? Ya, lalu kita bahas dulu ya. Kehadiran swalayan serba 35 di Kecamatan Bulu menolak gejolak karena merugikan pedagang lokal. Sejak ada pedagang 35, jualan mereka kurang diminati. Kemudian akhirnya di demo. Untuk sementara toko serba 35 sudah ditutup sembari menunggu hasil pertemuan. Itu yang memberitakan ini tabloid apa Pak? Hampir semua ya, ada Tribun, ada Kompas. ya. Jadi tidak dipungkiri 35 ini itu menjamur Fenomena sejak beberapa tahun yang lalu di seluruh Indonesia ya. pastinya. Mereka mematok harga serba 35, kemudian apa, dan ini sebetulnya itu dari pengusaha pakaian dari Konveksi biasanya enggak, dari teman-teman pedagang yang dari Padang ya kan. Itu yang membuat apa semacam grup, sepertinya grup ya, atau waralaba lah ya. terobosan menjual dengan 35. Lahirnya ini di mana? Di Sumatera ada kah? Sumatera ada 35 juga, di Medan itu 35 juga. Kalau di Kalimantan 45 pemirsa ya. Iya kan, 35 ini kan di Jawa jelas 35. Sumatera harganya ada 35 juga. Kalau di Kalimantan Timur saya kan ibaratnya Bapak Jitni sebelumnya lama tinggal di sana, itu bukan 35, serba 45. serba 45. Nah itu ya modifikasi dari 35 lah Ya. Nah untuk barangnya serba 35 kita bahas dulu aja ya. Yang di demo itu aja dulu ya. Yang di demo, kenapa di demo ini dianggap merugikan Ibaratnya banting harga lah gitu Pak Jitni. iya, merugikan. Nah kalau letaknya di luar Jawa ya umpamanya 35. Nah kita kan pernah jualan pakaian juga. Itu bagaimana itu mamanya di Kalimantan kan, kita umpamakan sama ya. Kalimantan, Bima, terus Pokoknya wilayah Indonesia Sulawesi, bagian tengah, ya Sulawesi, di luar Jawa lah ya. Itu kan memang wilayah Indonesia perlu dicatat ya pemirsa, wilayah Indonesia bagian tengah lah itu ya. bisa dibilang lebih mahal, apalagi semakin ke timur itu sampai ke Papua Irian sana, itu akan harganya akan lebih mahal 2 kali lipat. Udah ambil sayang. Nah, kue sus. Ambil makan di sana sambil nonton Bing sana. Oke. Nah itu Kasih ya. umpamanya dibuka di Kalimantan serba 35, itu kita sebagai penjual pakaian itu gimana, itu kira-kira menyaingi kah gimana?
Kalau Ada umpamanya merugikan Kak umpamanya. ya kalau misalnya di Kalimantan ya, kalau menurut pengalaman Mama Jitni, kita ini kan kenapa bisa dikatakan harga jual mahal, karena memang supplier itu pemirsa di Kalimantan itu tidak ada ya. Jadi kita itu harus belanja di ibu kota. Contohnya ibu kota Kalimantan Timur itu kan Samarinda ya. Sementara jarak tempuh itu ada dua alternatif ya, melalui darat atau melalui namanya udara. Sementara kalau melalui darat itu sekitar perjalanan 12 jam ya Pak Jit ya. Iya. Nah, 12 jam. Itu ongkos aja pemirsa, ongkos badan ya, ongkos untuk diri sendiri aja kisaran 350 sampai 400 ya Pak Jit. Itu memakai namanya travel. Jadi kita bayangkan aja PP aja sudah sekitar 700, belum makan, belum menginap. Jadi kalau hanya menjual 35, lebih baik kita belanja namanya di agen terdekat aja, mungkin di dalam kota bisa dijual, tapi ya mepet Pak Jit nih. Iya. Mepet pemirsa ya, karena kalau 35 itu saya rasa yang modal-modal mungkin sekitar 24.000, 25.000 bisa dijual 35. Kalau di daerah Jawa bisa masih berkembang pemirsa. Tapi Kalau modal segitu belum kemakan ongkos kan ya paling sedikit aja. Enggak bisa Bapak Ji, enggak bisa. Ongkos saja sudah 700 badan. Belum lagi ongkos barang pemirsa. Iya. Ya, belanja misalnya 2 juta aja kalau kita tidak pergi ke sana ke ibu kota ya, 2 juta aja itu dari patok ongkos 200 pemirsa. Nah, 200 belanja 2 juta, 200 dikalikan berapa kan gitu. Jadi intinya operasional untuk perjualan pakaian itu sangat tinggi. Tinggi. Jadi maklum aja, kita bisa memaklumi kalau di Kalimantan. Iya, Kalimantan atau di luar Jawa, Bima itu yang di demo itu ya memang kita memaklumi karena operasional itu tadi supplier mungkin ya, belanjanya kadang mungkin orang dari, terkadang kan kebanyakan orang dari Indonesia Tengah ini atau mungkin Indonesia bagian timur sana belanjanya ke Surabaya, ke Jakarta, otomatis melalui kapal, melalui laut. Itu kalau pedagang-pedagang besar. Belum lagi kalau pedagang lokal yang kecil yang mungkin dapat harga grosirnya ketiga ya, tangan ketiga. Dia itu akan sangat memang merugikan Pak Jit. Merugikan sekali. Setidaknya dilihat dilihat tempatnya. Kalau memang mau membuka serba 35 itu atau mungkin diikuti bisa seperti di Kalimantan Timur serba 45 mungkin tidak ada di demo gitu dia. Kalau buka 35 ya memang agak harus ya. Ya belum mungkin kan seperti 35 ini saya lihat banyak loh kok pemirsa pekerjanya. Iya. Memakai tenaga pekerja ada 3 atau 4 orang. Nah, sementara gaji sudah berapa kan gitu. Yang pernah kita lihat itu di Kalimantan Timur itu serba 45 itu masih kita lah ya. Masih tidak di demo, ada di demo dan masih bisa kita mengambil barang dari sana, masih bisa untung-untung. Masih bersaing lah. Masih bersaing. Bisa, pedagang lokal masih bisa bersaing dengan serba 45 itu. Bahkan kadang barang serba 45 kalau kita pintar memilih ambil lagi itu dari pelosok-pelosok Kalimantan kita bisa jual 60.000 padahal masih laku gitu loh. Jadi masih bisa, ibaratnya pintar memilih. Kadang memang kan ada bahannya yang kasar, kalau ketemu barang ibaratnya kita pintar ada yang bahan yang bagus, cuman memang ya ada rupa ada harga ya. Kita akan lihat barang-barang serba 35 itu standarnya bagaimana. Nah, kita tidak mungkin bisa mendapatkan kualitas yang bagus di toko serba 35 itu kita tidak mungkin mendapat itu. Tapi hanya saja karena harganya tulisannya serba 35, hal itulah yang memancing orang sangat tertarik ingin mengunjungi toko tersebut. Iya, mengunjungi toko tersebut dan akhirnya efeknya ke pedagang-pedagang yang kecil yang biasanya dapat untung, apalagi mungkin di momen lebaran seperti ini kan kok sepi, operasionalnya kok tidak berjalan dengan baik gitu dia. Mungkin kalau di pedesaan ya seperti mungkin ada pasar malam kan, terkadang ada pameran-pameran pasar malam. Mungkin kalau untuk barang-barang 35 masih oke dibawa ya Pak Jit ya. Dijual seperti itu. Masih oke lah ya, tapi kalau untuk di luar dari Jawa ya mungkin berat Pak Jit nih, berat.
Serba 35 ini kan memang seperti komunitas ya. Ya dia Ibaratnya ada agennya. pelanggannya masing, ada pelanggan setianya lah ibaratnya. Apa namanya? Enggak, suppliernya Serba 35 ini kan memang ada tokenya kan, ada bos besarnya yang memang mempunyai modal besar, mempunyai koneksi Bisa besar. jadi mungkin di drop ya kan, Iya, ada satu komunitas Mereka enggak mikirkan soal ongkos ongkir dari mungkin dari Pulau Jawa ke luar Jawa, itu mereka tidak memikirkan karena mungkin dia langsung satu kontainer ya, satu langsung ngedrop ke sini, jadi bisa sangat ditekan harganya dibandingkan dengan pedagang-pedagang kecil yang memang cuma ngambil satu karung gitu ya, agak lapis mau bakwan, udah sana mana Bang? cuma ngambil satu karung, dua karung yang Ibaratnya hasil dari penjualan dikumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, berharap di momen yang lebaran seperti ini menghasilkan untung, ternyata seperti ini, itu dia. iya ya. Kalau harga 35 di Jawa masih banyak ya, Jamur tapi udah agak ya, sepi udah agak menurun sepertinya peminat. beberapa Karena yang tahun mungkin ini. barangnya itu aja. Iya, kita udah tahu apa kualitas harga barang Serba 35 ya segitu, mentok segitu. Mungkin kalau orang di luar Jawa baru muncul Serba 35 mungkin sangat Omsetnya bisa meledak, iya, langsung mungkin sehari itu bisa gitu. murah sekali Serba 35. Bahkan dulu pemirsa, bahkan dulu ada teman itu ibaratnya bukan 35 malah 20.000 ya, atasan-atasan yang harga 14 dijual 20.000, itu sehari omsetnya bisa berapa juta. Tapi setelah itu orang apa namanya, bosan gitu kan, kualitasnya sudah tahu gitu. Ya betul mungkin beberapa tahun untuk masyarakat sadar bahwa kualitas dari Kalau nggak dimakan jangan. Iya. Bisa. Pelan-pelan loh ya, awas keselak ya nak. Awas keselak. Agak yang kuning. Ya pelan-pelan makannya nih ya, hati-hati ya. Udah sana. Nah itu dia. Terus juga memang ada pangsa pasarnya tersendiri kok, Serba 35 itu dan sebagainya. Ada mungkin yang memang ibaratnya ya ekonomi orang kan tidak semua berpunya gitu kan, ibaratnya beli baju untuk anaknya, untuk ibunya, bapaknya sudah dapat mungkin berapa setel, tapi ya itu bahannya ya kita tahu seperti apa, panas kadang kan seperti itu pemirsa. Bahkan sekarang yang Serba 35 ini bukan hanya pakaian, bahkan merambah ke pecah belah juga Pak Jitni ya. Pokoknya mungkin toke ataupun agen ini untuk menutupi tadi mungkin bajunya kurang jalan, jadi bisa ngambil untung dari perabot atau sebagainya seperti itu. Tapi biasanya kadang diisi dengan bukan hanya Serba 35 ya, tapi harganya lebih ada beberapa, lebih mahal, ada sebagian ibaratnya promosinya itu Serba 35 setelah sampai di sana harga yang 60 70, tapi kalau sudah labelnya 35 seharga 60 itu orang juga berpikir mending masuk toko kan gitu Pak Jit, daripada ya mungkin itu yang di Bima itu mungkin ya baru buka lah ya, baru buka, mereka belum tahu kualitas, ya situasinya di sana, terus kaget, orang-orang kaget kok murah, langsung sehingga bisa merugikan pedagang lokal. Kalau sudah umpama Serba 35 di situ udah jalan beberapa tahun, pasti nanti akan kembali lagi, orang pasti akan sudah tahu kualitasnya Serba 35 itu bagaimana, mereka akan tahu kualitasnya segini. Ya, jadi ibaratnya wajar aja pedagang lama di mana-mana yang namanya ibaratnya rasa cemburu itu dalam bisnis itu pasti ada pemirsa, walaupun beberapa orang mengatakan rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar, pasti ada namanya rasa cemburu, rasa bagaimana, tapi menyikapinya itu lama-kelamaan. Untuk namanya pedagang-pedagang seperti itu musiman itu tidak bakal bertahan lama, kan kita sudah lihat banyak kejadian seperti itu pemirsa, itu dia. Jadi kalau menurut Bapak Jitni, di posisi Bapak Jitni lah, bukan sebagai pedagang ya, pembeli, beli misalnya 35,
bawa uang beberapa dapat banyak, atau beli yang ibaratnya bagus tapi tahan lama, bisa untuk bepergian atau apa? Pilih yang mana? Kalau ibaratnya Bapak Jit ini diposisikan sebagai pembeli lah, bagaimana? Itu ya, kalau posisi saya sekarang ya, sekarang pasti akan memilih barang yang lebih kualitasnya lebih mahal. Ya ini percayalah, itu namanya ada ada harga, ada rupa begitu. Tidak ada itu yang namanya barang mahal, barang kualitas tapi murah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Namanya ada harga, pasti ada rupa begitu loh. Jadi memang perlu untuk beberapa tahun, beberapa waktu ya, tidak hanya sebulan 2 bulan, untuk mengenali kualitas harga dari barang-barang murah seperti 35 itu ya, 35an itu untuk mengerti kualitasnya itu perlu beberapa ya, enggak sebentar gitu loh. Itu harus diuji dulu gitu baru mengerti. Nanti kalau orang udah tahu lama-lama pasti akan ditinggal serba 35 itu. Tapi kalau orang baru tahu, itu pasti mencoba belanja banyak di serba 35, terus heboh belanja, modelnya bagus begini. Tapi lama kelamaan, nah itu pasti nanti akan tenggelam sendiri. Dan itu sudah terbukti ya di beberapa tempat. Di sini pun, di Jawa ini pun udah beberapa, ada yang bahkan tutup ya, tutup, pindah cari tempat lagi serba 35 itu udah enggak ngefek lagi gitu loh. Enggak ngefek lagi. Orang-orang lebih suka lari ke pasar seperti lokal-lokal biasa walaupun mahal, atau bahkan ke mall yang mahalnya luar biasa, itu lebih suka ke sana daripada masuk ke 35 itu, karena ya udah ngerti dah. Nah itu yang belum terjadi, itu yang di luar Jawa itu, yang kayak di Bima itu yang belum terjadi. Mereka masih belum mengenal kualitas harga 35 ya, walaupun ibaratnya ada beberapa membantu ekonomi ya, ibaratnya untuk beli pakaian sehari-hari, untuk pakaian mungkin bekerja di sawah kah apakah, mungkin ya bisa beli di situ. Tapi untuk namanya mungkin untuk anak-anak, untuk jalan ya, setidaknya pilih yang bagus sedikit kan gitu dia. Itu begitu. Jadi kita memaklumi kalau ada serba 35 di demo karena di luar Jawa itu biasanya mahal. Pantasnya itu serba 45 bukan juga 35 ya, karena tadi biaya operasional, supplier juga jauh dari tempat lokal tersebut, daya beli juga seperti itu. Karena kita tahu sendiri di Kalimantan Timur itu adanya itu serba 45 bukan 35. Serba 35, dan serba 45 itu pun rame ya. Tapi sebentar rame ya, nggak tahu sekarang ya. Animo masyarakat untuk belanja di toko-toko seperti itu. Apalagi kan ini masa-masa pandemi, setelah itu ekonomi juga agak sulit nih, seperti itu. Oke, inilah podcast malam ya, sudah menjelang warung sudah tutup, bincang-bincang santai tentang namanya fenomena serba 35 yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana menyikapinya seperti itu. Intinya ada rupa, ada harga. Kalau Anda ibaratnya pengen harga yang ibaratnya standarnya 35 ya berbelanja 35, kembali lagi ke pilihan Anda masing-masing pemirsa. Kalau pengen yang awet, yang tahan, ibaratnya belilah yang sesuai dengan kualitas ataupun budget, itu aja. Sampai jumpa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.